yang setia dari 8 cabang tadi malam kami rapat dan ada kata sepakat yang kami ambil bersama untuk kemaslahatan Nahdlatul Ulama ke depan. Untuk itu saya mengundurkan diri dari pencalonan Ketua PWNU Kalimantan Barat. Semoga hal ini ke depan menjadi contoh dan pegangan, karena ADART yang diperkuat oleh peraturan organisasi merupakan undang-undang organisasi. Tentu itu adalah hak individu beliau, ya kan, sebagai orang yang ingin berkhidmat di Nahdlatul Ulama, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Beliau sebelumnya sudah menyatakan bersedia untuk mencalonkan diri, akan tetapi dengan alasan tertentu gitu ya, yang saya tidak tahu persis gitu. Beliau menyatakan akhirnya tidak ikut dalam proses pencalonan. Nah, karena ini adalah hak individual, ya itu adalah dikembalikan kepada beliaunya sendiri seperti apa. Nah, yang kedua tentu dengan mundurnya beliau sebagai calon bukan berarti itu juga mundurnya beliau untuk tetap berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Ya, buat saya harapannya adalah agar beliau tetap masuk dalam jajaran di Nahdlatul Ulama di wilayah Kalimantan Barat dan terus bisa berkhidmat, karena kita tetap membutuhkan sosok dan figur beliau serta kontribusinya di dalam pengembangan NU ke depan. Paling akhir ya, masuk dalam kontestasi ini. Nah, itu juga posisinya saya dicalonkan oleh para ulama untuk maju dalam bursa kandidat ketua PWNU. Jadi saya tidak mencalonkan diri, tapi saya diminta untuk dicalonkan oleh para ulama. Ini dua hal yang terpisah gitu. Dan memang dalam tradisi NU gitu ya, salah satunya adalah kita tidak mengedepankan gitu, sikap dan kepentingan pribadi, tapi mengedepankan sikap kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan warga Nahdliyin. Nah, dalam hal ini tentu kita mempertimbangkan pendapat-pendapat dari para ulama. Namanya juga Nahdlatul Ulama, di mana ulama lah yang menjadi subjek utama di dalam organisasi ini. Nah, ketika para ulama telah bersuara, saya sebagai santri tentu tidak bisa menolak permintaan. Bahkan ini kalau dalam bahasa kita ini perintah. Ini sudah perintah dari para kiai-kiai sepuh yang hadir pada saat pertemuan silaturahim alim ulama Kalimantan Barat di Pondok Pesantren Baitul Quran. Nah, di sana para ulama yang hadir itu hampir 100 orang, tapi diwakili 9 dari para ulama itu yang memberikan mandat itu secara formalitas kepada saya. Mandat ini tertulis gitu ya, dengan tadi perintah saya ikut mencalonkan diri di dalam kontestasi konfirmil yang akan berlangsung di wilayah Kalimantan Barat. Nah, jadi saya baru disitulah memulai gerakan, karena sebelumnya saya relatif tidak terlalu aktif, dan memang bukan di wilayah Kalimantan Barat wilayah aktivitas saya lebih banyak berkiprah di Jakarta. Akan tetapi para kiai, para ulama mempertimbangkan bahwa dari satu sisi saya sudah pernah ikut menjadi pengurus wilayah pengurus NU gitu ya. Yang kedua, yang memang saya alumni Jombang, Jawa Timur, dan para kiai berharap Jombang sebagai tempat berdirinya Nahdlatul Ulama itu punya tanggung jawab untuk memikirkan masa depan dari Nahdlatul Ulama ini. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, para kiai-kiai ini berkumpul dan kemudian mencari siapa figur yang dianggap pantas gitu dan layak untuk dimajukan sebagai calon. Jadi sebenarnya awalnya bukan hanya saya, tapi ada beberapa nama alumni Jombang yang dinominasikan oleh para kiai ini, baik itu yang sudah masuk di dalam struktur NU di wilayah Kalimantan Barat ini, atau yang belum masuk dalam struktur gitu ya, untuk dicalonkan. Tapi kemudian pilihan jatuh kepada saya dengan
berbagai macam pertimbangan. Dan karena ini sekali lagi ada perintah dari Kiai, ya saya samaan wa ta'atan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kiai. Itu makanya saya dianggap mungkin calon yang masuk paling akhir gitu ya, paling bontot dalam bursa pencalonan ini. Menurut saya waktu yang ada pada saat itu masih saya anggap cukup untuk bisa setidaknya memperkenalkan diri saya, karena saya tahu salah satu handicap saya adalah orang belum kenal gitu. Belum kenal ini siapa sih Syafrani ya kan, ini orang dari mana gitu ya. Nah karena itu saya punya kewajiban dalam rangka menjalankan mandat yang diberikan ulama untuk bersilaturahim dengan seluruh ketua PCNU yang ada di wilayah Kalimantan Barat, dan saya sudah melaksanakan meski belum 100% bertemu, bersilaturahim, berkenalan dengan ketua-ketua PCNU seluruh Kalimantan Barat. Penilaian saya mungkin tidak terlalu akurat, mengingat informasi yang saya terima sangat terbatas tentunya. Sebab tadi saya belum lama masuk di dalam lingkaran Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini, gitu ya. Sehingga saya belum bisa memberikan penilaian yang cukup lengkap lah, gitu ya. Yang saya pahami sedikit adalah bahwa para ulama yang hadir pada acara silaturahim itu dan memberikan mandat kepada saya menilai perlu adanya sosok santri yang bisa hadir di dalam kepemimpinan di wilayah Kalimantan Barat ini, yang bisa ikut bersama-sama berjuang dengan ulama dalam menjaga tradisi dan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu yang saya pahami. Kita mau ideal, tentu program itu dibangun dari apa kebutuhan yang ada, ya kan? Jadi kalau istilah kerennya kan kita ada need assessment. Jangan kita membuat program hanya berdasarkan pemikiran kita sendiri. Nah, tadi karena memang saya baru mendapatkan input gitu ya dari berbagai macam kelompok, nah, terutama setelah bersilaturahim dengan PCNU Kalimantan Barat ini, saya mendapatkan banyak sekali masukan dari para pengurus cabang-cabang, dan menurut saya masukan ini sangat penting sebagai langkah saya ke depan dalam memformulasikan program yang bisa diterjemahkan nanti menjadi sesuatu yang nyata gitu ya, kalau memang saya diamanatkan menjadi ketua PWNU Kalimantan Barat. Nah, yang pertama yang muncul itu adalah tentang kantor tetap gitu ya, sekretariat permanen PWNU yang saat ini posisinya itu dianggap belum permanen, karena yang ada adalah kantor itu merupakan bisa dibilang kontribusi lah gitu dari ketua yang ada saat ini gitu ya. Nah, ke depan tentu diharapkan ada sekretariat yang permanen. Sekretariat ini bukan sekedar menjadi simbol adanya atau eksistensi dari organisasi, tapi juga menjadi tempat segala aktivitas gitu yang bisa mengembangkan Nahdlatul Ulama itu bisa dimulai dari sana. Bisa dimulai dari sekretariat itu, dari kantor permanen. Nah, yang kedua adalah tantangan-tantangan kita ini ke depan berhadapan dengan tuntutan juga dari PBNU. Karena kita berada di wilayah, maka kita harus menyesuaikan dengan program dan visi dan misi yang ditetapkan oleh Ketua Umum PBNU yang terpilih. Jadi harus ada sinkronisasi dan linearitas gitu ya antara program PBNU dengan program PWNU. Nah, salah satu yang sedang digarap di PBNU itu adalah membuat kualifikasi untuk kategori PW-PW di seluruh Indonesia. Jadi nanti ada PW kelas 1, PW kelas 2, PW kelas 3. Nah, apa unsur-unsur gitu ya atau kategori ini apa dampaknya? Dampaknya adalah pada program dan juga
apa istilahnya, kapasitas dari setiap PW. Misalnya PW kelas itu adalah PW yang dianggap memiliki infrastruktur yang lengkap. Misalnya punya klinik dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada warga Nahdien khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, ya kan? Nah, itu artinya mau tidak mau kita ke depan harus memikirkan PWNU memiliki sebuah klinik. Nah, idealnya bahkan memiliki rumah sakit. Ya, rumah sakit Nahdlatul Ulama misalnya seperti di Jombang, ya kan? Jawa Timur dan di beberapa wilayah yang lain gitu sudah punya rumah sakit yang dimiliki oleh NU secara struktural dan itu melayani kepada masyarakat gitu ya, terkait dengan layanan kesehatan. Nah, yang kedua misalnya dari sisi pendidikan, PWNU kelas 1 itu adalah PWNU yang memiliki lembaga pendidikan permanen yang dinaungi langsung oleh PWNU-nya. Artinya ini berada langsung di bawah PWNU, entah itu misalnya melalui lembaga Ma'arif. Kalau kita di NU itu punya lembaga Ma'arif yang merupakan lembaga yang khusus membidangi pendidikan. Nah, ini jumlahnya kalau saya tidak salah itu cukup banyak gitu. Jadi ada quantity yang disyaratkan. Nah, ini harus dipastikan bahwa kita ke depan bisa memenuhi target-target yang diinginkan oleh PWNU. Nah, tentunya kita kepingin kelas dari PWNU Kalimantan Barat ini menjadi salah satu kelasnya kelas yang top tuh. Ya kan, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Sebab kalau tidak tadi masuknya ke ranking 2 atau ranking 3. Nah, itu program yang perlu kita pertimbangkan untuk membuat tadi sinkronisasi antara apa yang diinginkan oleh PBNU dengan PWNU. Nah, yang ketiga tentu ada yang sifatnya lokalitas, gitu ya, berdasarkan pada kebutuhan dan situasi yang khas dan unik di Kalimantan Barat. Nah, ini misalnya terkait dengan pengembangan Aswaja, kan, yang menurut saya ini masih belum komprehensif kita lakukan. Nah, salah satu yang ingin saya lakukan ke depan adalah misalnya kalau di NU itu kita punya tradisi di ziarah, ya kan, ziarah ke Makbarah Aulia yang menjadi sosok yang dianggap dulu punya kontribusi terhadap pengembangan Islam di wilayah itu, masih di wilayahnya kan. Kemudian yang berkontribusi secara keilmuan. Nah, kita kepingin di sini melakukan identifikasi terhadap tokoh-tokoh historis tersebut dan kemudian mengembangkan dan menyemarakkan tradisi ziarah. Jadi, tidak hanya di Kalimantan Barat, tapi saya juga kepingin karena berdasarkan pengalaman saya sebagai ketua Ikatan Alumni Mahat Mambaul Hikam Jombang, tiap tahun itu saya bawa rombongan ziarah. Bukan hanya di Wali Songo gitu, saya pernah sampai ke Bali, ke Lombok, dan tahun ini kita kepingin ke Banjarmasin. Nah, saya juga kepingin mengembangkan program wisata ziarah ini atas nama PWNU ke depan, itu dalam rangka tujuannya memperkuat nilai-nilai Aswaja. Tujuannya ke sana bukan sekedar wisata ziarah untuk jalan-jalan, tapi ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperkokoh gitu ya, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah gitu, melalui ziarah. Karena dari ziarah itu kita akan memahami, membaca siapa sosok yang kita datangi, ya kan? Apa kiprah yang beliau lakukan semasa hidupnya. Kemudian tauladan dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Nah, dengan kayak begitu kan itu menyerap dan kemudian menjadi motivasi buat kita untuk bisa setidak-tidaknya, ya kalau meniru 100% nggak mungkin gitu ya, setidak-tidaknya mengambil hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan dan kemudian ajaran-ajarannya itu diserap dan kemudian bisa disampaikan ke masyarakat melalui proses wisata ziarah ini gitu. Ini yang kami lakukan selama ini. Ya kalau bisa bahkan sampai ke luar negeri, karena saya pernah misalnya sampai ke Uzbekistan melakukan ziarah ke makam para aulia di sana yang merupakan istilahnya disebutnya silsilatul zahab, jadi mata rantai emas dari Thariqah Naqsyabandi, karena di sana ada makom Imam Syekh An-Naqsyabandi, ada makomnya Syekh Al-Maturidi sebagai tokoh yang dianggap pencetus awal Aswaja. Kemudian di sana ada makom Imam Bukhari, tokoh yang dianggap sebagai penjaga kemurnian dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan kita berkeliling gitu, tidak hanya di Indonesia,
bahkan kalau perlu sampai ke mancanegara gitu, ke negara-negara yang memiliki jejak historis tokoh-tokoh Islam yang luar biasa gitu ya. Ini tidak hanya di Timur Tengah, tentunya bisa jadi ke Asia seperti Uzbek tadi, bahkan kalau perlu ke Eropa misalnya, kita bisa melihat bagaimana peradaban di sana. Nah, itu tentu akan semakin menambah wawasan dari para pengurus Nahdlatul Ulama nanti, dan itu diharapkan kemudian bisa tersampaikan ke masyarakat gitu, bahwa yang disebut dengan konsep kita hidup tawasud misalnya, paham moderat itu seperti apa sih, ya, itu kan sesuatu yang masih abstrak. Nah, bisa kita lihat misalnya kalau kita tadi melakukan perjalanan, gitu kan, melakukan perjalanan. Kalau kita misalnya ke Eropa, kita bisa lihat di mana misalnya di sana relasi antara umat beragama seperti apa, misalnya kan. Dan kemudian kita juga bisa melihat bagaimana relasi antara mayoritas minoritas. Nah, di sini kita Muslim misalnya sebagai mayoritas, bagaimana di sana kita menjadi minoritas. Nah, itu tentu akan mengubah pandangan, ya kan gitu, mindset, cara pikir kita dalam hal yang lebih konkret, karena kita menyaksikan, merasakan sendiri. Menurut saya program ini saya coba pikirkan ke depan agar tadi ini bisa menambah sesuatu yang memperkokoh pemahaman aswaja. Semua kandidat adalah tentu kader terbaik Nahdlatul Ulama. Tentu semuanya juga kepingin berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Masing-masing termasuk saya tentu punya kelebihan, punya kekurangan, ya. Ya buat saya kompetisi di Nahdlatul Ulama ini bukanlah seperti layaknya kompetisi di ranah politik gitu yang kita pahami gitu ya. Kompetisi di sini adalah tentu dalam menjaga, dalam rangka mencari kader terbaik yang dianggap mampu membawa dan mengibarkan gitu ya, panji Nahdlatul Ulama di wilayah Kalimantan Barat. Bang Syarif, rektor yang sekarang sudah memimpin lembaga perguruan tinggi, ya, tentu juga punya pengalaman, gitu ya. Tapi kita sama-sama dosen, statusnya, ya kan, saya juga dosen di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, artinya saya juga punya pengalaman terkait dengan proses edukasi. Gitu. Ya, bedanya memang saya tidak menjadi pimpinan. Jadi, kalau bicara soal pemimpinan edukasi, saya kira mungkin kita bisa sama-sama. Bang Hasyim orang yang terlibat secara struktural sejak lama, tentu juga memahami, menguasai aspek-aspek administratif gitu kan, dan aspek-aspek pengorganisasian Nahdlatul Ulama, gitu kan. Artinya ya beliau juga punya kemampuan lah di dalam proses itu, gitu ya. Nah, kalau saya kan lebih banyak di luar tadi, gitu. Saya punya pengalaman juga sejak mahasiswa, ya kan, sampai hari ini. Saya juga memimpin salah satu ormas yang cukup besar di Indonesia di tingkat nasional. Saya presidennya, ya kan, saya ketuanya istilahnya. Di beberapa lembaga yang lain saya juga sekjen di tingkat pusat, gitu. Jadi secara experience saya juga punya pengalaman terkait dengan organisasi. Kembali lagi, semuanya adalah kader-kader dan figur terbaik, gitu ya. Ya tentu kita serahkan kepada PC-PC NU yang memiliki hak suara untuk menentukan siapa pemimpin Nahdlatul Ulama di wilayah Kalimantan Barat ini untuk 5 tahun ke depan.